Halo, selamat sore guys. Berjumpa lagi di channel Ride Satu Motor. Pada sore hari ini saya kedatangan paket helm KYT. Ini saya beli di online. Ini baru pertama kali beli helm di online. Kebetulan lagi ada promo, ada flash sale ya kan. Nah, gimana barangnya, kita akan lihat. Dapat barang helm lumayan bermerek, merek HYT dari flash sale. Gimana kondisinya kita akan cari tahu. Oke, ini masih disegel. Biasanya kan kalau katanya sih, kalau barang-barang flash sale atau barang dari online katanya suka tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ya nggak semua toko onlinenya begitu, tergantung penjualnya. Kalau penjualnya tukang tipu ya pasti kena tipu. Tapi ini saya nggak tahu nih, yang jual helm ini diskonnya lumayan gede, lumayan jauh dari harga pasaran. Kalau helm ini kan di pasaran sekitar 275 atau 280 ya, paling murah tuh 260. Tapi ini saya dapat dengan harga 230-an. apa ya, segitulah, 220-230. Oke. Dalamnya gini, dilengkapi kardus dulu. Ini kardus tambahan, styrofoam sedikit ya, mungkin untuk meminimalisir guncangan ketika pengiriman. Kayak apa helmnya, ceng-ceng. Oke, KYT World Class Helmet. Wih, helm DJ Maru warna merah. Masih serak, masih pada serak. Lumayan bro, dapat helm mahal dari flash sale. Flash sale di salah satu aplikasi online. Lumayan mulus, barangnya mulus. Dan tentunya masih ada ininya. Mantap kan? Lumayan. Helm mahal ini bro, asik helm mahal. Ya helm inilah, helm standar harian. Saya belum maksudnya bukan pertama kali ya beli helm kayak gini. Oke guys, saya pindah posisi biar nggak pegel. Oke, ini berapa kali ya saya beli helm KYT DJ Maru. Ini lumayan helm sasaran empuk buat maling ya. Ini sasaran empuk maling nih. Favorit maling lah. Ini keempat kalinya saya beli helm KYT DJ Maru. Sebelumnya pernah beli ini GM, itu helm pertama yang saya beli, helm GM. Sekarang udah rusak.
terus beli helm NHK sekarang masih dipakai, terus helm KYT Scorpion sampai sekarang juga masih dipakai, terus beli helm KYT di Jemaru yang tipe MotoGP yang strippingnya Andrea Iannone sama Xavier Simeon. Itu helm di Jemaru yang menurut saya versi terbaik ya, dari segi motifnya paling keren. Tapi helm itu jadi inceran maling. Saya kehilangan helm itu pas waktu di daerah Permata Hijau. Saya lagi ngambil uang di salah satu ATM di dalam ATM-nya di dalam salah satu minimarket. Pada pagi hari itu masih pagi dan ya mungkin minimarketnya baru setengah jam buka, dan di situ petugas parkirnya juga belum datang gitu kan. Saya cantolin di spion. Saya kira ini kan aman gitu kan, nggak ada apa-apa. Soalnya lumayan, tempatnya belum terlalu ramai juga. Saya tinggal di luar, helmnya ambil duit di ATM, habis ambil duit helm tiba-tiba udah nggak ada. Udah. Itu kemungkinan yang malingnya itu bisa masyarakat setempat situ atau pengunjung minimarket situ yang baru keluar. Itu kehilangan pertama tuh. Kemudian saya beli lagi helm KYT merah kayak gini, persis sama kayak gini. Cuman dia hilang juga. Dimaling juga. Cuman itu pas kejadiannya pas dipakai istri saya ke klinik, diparkir sama dicantolin di luar juga. Area daerahnya pun bukan daerah, maksudnya lingkungannya pun aman gitu kan. Motor diparkir di dalam gerbang klinik. Tahu-tahu habis beres konsultasi sama dokter, helm udah nggak ada. Aduh, kacau. Kemudian saya kemarin beli lagi helm kayak tadi Jemaru kayak gini, warna hitam, itu khusus di kampung. Nah kalau ini saya beli iseng-iseng di flash sale kan lumayan tuh. Di flash sale lumayan, dapat potongan harga gede. Ya ambil saja. Cuman mungkin yang ini nggak saya pakai ya. Jual aja kali ya, dijual lagi aja. Apa teman-teman ada yang minat? Saya jual udah 6 nih. Apa buat cadangan aja ya gimana nanti aja deh. Kalau ada yang nawar syukur, kalau nggak ada ya diamin aja. Oke, untuk teman hati-hati ya kalau yang punya helm bermerek kayak gini, jadi inceran maling. Apalagi merek ing tuh, merek INK, wah udah itu favorit. Maksudnya helm Indonesia gitu, helm Indonesia. Kalau helm luar ya jelas lah mesti hati-hati. Helm luar kan harganya jutaan. Kalau ini helm lokal, apalagi helm merek ing, udah jadi inceran. Kalau misalkan kalian parkir motornya di tempat yang ada penitipan helm, usahakan dititipin aja, paling bayar cuma 2.000. Kalau nggak ada dititipin helmnya, ya helmnya dibawa terus, cuman mungkin ribet. Tapi kalau nggak mau ribet terus itunya nggak ada petugas penjaga helmnya, ini bisa dicantolin di ini nih, ada ini nih. Setiap helm ini dilengkapi dengan pengait kayak gini. Nah ini bisa dikaitin ke pengait helm. Biasanya motor itu dilengkapi pengait helm ya, di bawah jok ada.
Cuman itu tidak menjamin aman juga ya, soalnya pernah kejadian teman saya waktu di Bandung lagi nonton bola, motornya dikait helmnya dikaitin ke motornya gini, terus ditinggal, tahu-tahu helmnya udah hilang. Ternyata si ininya nih, si talinya ini, tali pengikat helmnya ini dikerut, di apa ya bahasa Indonesianya, dipotong gitu, dipotong pakai pisau, udah hilang. Aduh. Oke, saya akan review keunggulan helm mahal, asik helm mahal ya, maksudnya helm standar bermerek lah ya. Ini KYT kan lumayan bermerek, bukan bermain lagi sih, udah mendunia ya. Keunggulan helm KYT ini daripada helm-helm yang murah di bawah antara 200.000 ke bawah. Ini kan harganya 200.000 ke atas. Kalau yang 200.000 ke atas nih kayak helm KYT gini, enaknya perawatannya gampang. Helm juga kalau kalau bagus mah dirawat ya. Kalau helm ini bisa dicopot. Kalau misalkan helm kalian udah bau gitu kan, biasanya helm kalau kalau nggak dicuci kan, dicuci apa dipakai terus gitu kan, kalau nggak dicuci helmnya bau ntar, soalnya bercampur keringat di dalam busa ini, benar, campur kotoran sama keringat jadinya bau. Nah, helm helm KYT ini jenis helm KYT entry level bro, jadi varian KYT yang paling murah lah. Ini bisa dicopot, ini bisa dicuci, ini juga bisa sebelah sininya, kemudian ininya nih, ini bisa dicopot. Dari sini dulu. Oke. Ini bisa dicopot, kalau nggak salah ini bisa sih, bisa, cuman ini dilem mungkin biar enggak ini, tapi ini bisa dicopot kok, dipaksa. Oke. Nah, biasanya yang bikin bau ini dari tiga busa ini, tiga busa, dua busa pipi sama satu busa kepala ya. Ini bisa dicuci, cukup direndam selama 1 jam sama deterjen, terus tinggal dikeringkan. Nah, kacanya pun kalau kacanya udah banyak goresan atau udah kusam, ini bisa diganti, dan kita bisa nyopot sendiri, kita bisa ganti sendiri. Caranya gini, nah gini, ditarik ke belakang, kanan kiri ya, ditarik ke belakang gini nih, tarik ke belakang, set. Nah, di sini kan ada cantolan nih, cantolan sama ruang pelepasannya. Oke, bedanya kita tarik ke belakang kanan kiri, kemudian kacanya ditarik ke atas, dorong ke atas. Masih keras. Nah, tuh udah terbuka. Satunya lagi. Aduh, yang satu lagi macet. Tuh, nampak. Ini ada cantolannya lagi juga. Bentar bro, ini agak susah.
Nah, oke, ini ditarik kayak gini aja tuh, lepas. Dan ini bisa dibuka, bisa diganti kalau kacanya udah kusem. Oke, sekarang kita pasang lagi. Mantap. Oke, kita pasang lagi. Caranya sama. Ini pengaitnya ini dimasukin ke lubang sini. Sini kan ada ini tuh, ada lubang. Ini pengaitnya nih. Masukin, didorong ke belakang gini. Sebelah sini juga. Lalu paskan ini, paskan dengan cantolan ini dengan lubang yang ada di sini, sama ini juga. Oke, sama ini pengaitnya kita mundurkan ke belakang kayak gini. Yang ini juga. Bentar. Nah, kayak gini. Lalu kacanya kita dorong ke belakang. Set. Oke, udah masuk satu. Sekarang yang satunya. Set, langsung kunci. Oke, udah kunci. Sebelah sini. Oke, ini udah kunci. Oke, jadi mantap. Sekarang kita pasang busanya. Ini masukin dulu ke sini, sebelah sini. Set. Mantap. Ini kelebihan helm mahal ya. Busanya bagus, lembut, enak dipakai. Mantap. Nah, sekarang busa pipinya. Oke, ini busa pipi. Nah, ini untuk busa pipinya. Ini kan ada cantolan sedikit nih. Ini yang menuju ke bawah. Gini, berarti ini untuk pipi kanan. Masukin kayak gini. Dan untuk pengikatnya selalu masuk ke cekungan ini. Oke, kayak gini. Set. Oke. Dan ini untuk kancing perekatnya sudah menggunakan mode plastik ya, jenis plastik, sehingga tidak akan karatan. Biasanya kan kalau helm-helm dulu ini kan kancing perekatnya ini tipe besi ya, tipe seng gitu, jadi gampang karatan. Tapi untuk helm-helm yang sekarang sudah menggunakan tipe plastik, jadi awet, nggak karatan. Oke, ini yang kirinya.
Oke, beres. Wih, mantap. Oke, dan untuk teman-teman subscriber, sekadar tips, kalau kalian memilih helm, pilih yang pertama itu ngepas, ya, yang ngepas di kepala kalian. Jangan pilih yang longgar, terutama helm full face ya. Kalau helm full face, saya saranin yang neken pipi, yang neken pipi terus ngepas di kepala kalian, nggak longgar. Malah lebih bagusan yang yang sempit. Kalau helm full face itu akan berpengaruh terhadap kenyamanan kalian bawa motor. Kalau helmnya span, itu kalian mau miring kanan miring kiri nggak kagok gitu ya. Terutama ini para kaum hawa, para kaum ladies. Biasanya kaum ladies, terutama yang rambutnya panjang atau yang pakai ikat rambut, atau bahkan yang pakai hijab, pakai jilbab gitu, biasanya mereka nggak nyaman dengan helm yang sempit. Maksudnya helm yang ngepas. Mereka cenderung pilih yang helm agak longgar, karena mereka kan pakai di volume kepalanya berlebih daripada laki-laki. Berlebih itu dalam artian rambutnya panjang, pakai jepitan, atau pakai hijab atau jilbab. Nah, biasanya kalau helm yang ngepas di kepalanya itu agak sakit di mereka. Jadi mereka rata-rata pilihnya helm yang agak longgar. Dan rata-rata yang helm longgar itu rata-rata helm yang murah biasanya. Yang ini yang jadi masalah nih. Rata-rata helm murah yang oblak itu kan di kepala aplok-aplokan. Pas mau miring ke kanan, kepala udah nengok ke kanan, helmnya masih lempeng gitu kan. Ini yang sangat berbahaya tuh kayak gitu. Ya tergantung nyamannya juga sih. Terkadang kita nasihatin istri kita gitu kan, biar pakai helm yang bagus gitu, yang standar keamanannya terjamin, malahan susah dibilangin gitu kan. Solusinya ya beli helm yang bagusan tapi yang longgar, agak longgar. Kalau buat cewek, ya cewek kan gitu, rata-rata kan angka kecelakaan motor itu rata-rata penyumbang terbesar itu kaum wanita. Ya wajar sih ya, dari pemilihan helm juga kadang mereka nggak terlalu peduli helm merek apa, yang penting helm dan enak dipakai gitu kan ya. Enak dipakai ketika pakai hijab, jilbab, atau jepit rambut. Ya gimana ya, susah. Istri saya juga waktu kemarin tuh yang ngilangin helmnya di Jamar yang sama kayak gini, dia malah beli lagi yang murah, yang 100 ribuan. Pas dipakai itu aplok-aplokan ya. Kalau di pria gitu kan, di saya itu aplok-aplokan banget gitu kan, nggak sepan. Kalau di dia ya nyaman-nyaman aja. Ya itu untuk sekedar tips ya, tapi itu tergantung ceweknya juga sih, tergantung cewek kalian juga, tergantung istri kalian juga. Kadang ada yang suka yang helmnya sepan walaupun tetap pakai hijab gitu kan, pakai jilbab, tapi mereka pakai helm yang bagus gitu, yang ngepas di kepala. Oke ya bro, mungkin sekian dulu untuk review helm KYT DJ Maru ini. Semoga bermanfaat dalam memilih helm ya, terutama beli online kadang kalau kita nggak hati-hati kita dapat jong.
Oh ya, untuk beli online saya saranin kalian beli tiap barang ya, barang apapun di online, lihat ratingnya, lihat rating bintangnya. Kalau udah lihat rating bintang tuh ada kan, bintang itu ada 1 sampai 5. Yang mesti pertama kalian lihat itu bintang satunya, ada komentar negatif nggak. Kalau misalkan barang tersebut bintangnya 1 terus ada komentar negatifnya, misalkan barangnya tidak sesuai, ya bukan tidak mungkin kalian juga akan kena sial kayak gitu. Jadi usahakan yang bintangnya 3 ke atas lah ya, yang nggak ada komplainan gitu kan. Saya sarannya gitu, saran beli online tuh gitu. Oke ya bro, sekian dulu untuk review helm hari ini, dan jangan lupa besok saya mau mau bikin video tes karbu RX King di Satya EPU. Nantikan ya. Jangan lupa apapun kalian suka videonya silahkan di like, di share apabila diperlukan, share saja di medsos kalian, insya Allah berfaedah. Dan bagi teman-teman penonton yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, oke? Biar kalian nggak ketinggalan informasi dari saya gitu maksudnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.